Halo semuanya, perkenalkan nama saya El Pratama Prainangin dengan NIM 22014877. Sini kita akan membahas dengan judul mengembangkan platform pendidikan online. Yang pertama adalah Tujuan studi kasus ini ditujukan untuk merangsang diskusi tentang inovasi dalam pendidikan online, termasuk strategi konten, teknologi, interaksi pengguna, dan keamanan data. Presentasi ini akan membahas solusi konkret untuk meningkatkan pengalaman belajar dan keberhasilan bisnis platform pendidikan online. Deskripsi singkat. Sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna mereka. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna. Jadi, di sini ada 3 tantangan utama mengembangkan platform pendidikan online. Yang pertama, konten. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan konten untuk pendidikan online adalah menciptakan materi yang interaktif dan menarik. Yang kedua, teknologi. Tantangan teknologi meliputi masalah akses internet, kompatibilitas perangkat, dan navigasi platform belajar online. Yang ketiga, interaksi pengguna. Salah satu tantangan terbesar dalam hal pendidikan online adalah menciptakan interaksi yang efektif antara siswa dan instruktur. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Di sini ada 5 bagaimana menentukan kebutuhan dan preferensi belajar untuk platform pendidikan online. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi kebutuhan siswa, tergantung pada apakah instruksi online disampaikan secara sinkron atau asinkron. Survei dapat membantu menentukan kebutuhan siswa untuk kedua lingkungan online tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan dari kursus harus jelas. Misalnya, jika kita merancangkan kursus dalam berbagai bidang mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik untuk siswa sekolah menengah, kita harus berpikir secara spesifik tentang apa yang diinginkan siswa dan apa yang ingin didapatkan siswa dari kelas tersebut. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Saat ini 2 metode utama digunakan dalam penelitian untuk mendeteksi gaya belajar. Teknik kolaboratif yang didasarkan pada kuesioner dan pendekatan otomatis yang menggunakan perilaku dan tindakan peserta didik selama sesi belajar untuk mendeteksi gaya belajar mereka secara otomatis. Yang keempat, melakukan riset pasar. Untuk memastikan bahwa kursus yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, perusahaan harus melakukan riset pasar yang mendalam. Ini dapat mencakup survei, wawancara, atau metode penelitian lainnya untuk memahami apa yang dicari oleh pengguna potensial dalam kursus online kita. 5. Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan. Setelah menentukan kebutuhan dan preferensi pengguna, perusahaan dapat mulai mengembangkan kurikulum yang disesuaikan. Ini dapat mencakup penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan dan organisasi konten, penentuan strategi, dan penilaian. Next, apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Jadi, strategi untuk membuat konten yang berkualitas. Yang pertama, mengerti kebutuhan pembelajar. Sebelum memulai proses pembuatan konten e-learning, penting untuk memahami audiens kita. Dengan memahami siapa pembelajar kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka lebih suka belajar, kita dapat menyesuaikan konten kita untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka dan memaksimalkan keterlibatan. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Menetapkan
Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat diukur adalah fondasi dari pengembangan konten e-learning yang efektif. Tujuan ini membantu proses pembuatan, membantu desainer dan pengembang untuk menyelaraskan konten kursus dengan hasil yang diinginkan. Desain kolaboratif. Kolaborasi adalah kunci selama fase pengembangan konten. Menggabungkan ahli materi pembelajaran, desainer instruksional, dan spesialis multimedia memastikan pendekatan multidimensi. Yang keempat, elemen interaktif. Mencakup elemen interaktif sangat penting untuk menjaga keterlibatan pembelajar, dari kuis dan simulasi hingga forum diskusi dan studi kasus. Komponen interaktif meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Yang kelima, kontrol kualitas konten. Penting untuk memastikan bahwa konten yang disajikan di platform adalah berkualitas tinggi. Ini dapat mencakup pengujian UX berkelanjutan dan pengumpulan umpan balik atau feedback untuk melakukan peningkatan secara teratur. Yang terakhir, yang keenam adalah aksesibilitas konten. Pastikan konten kita dapat diakses oleh semua orang, misalnya menggunakan judul dan subjudul, dapat membantu mereka yang menggunakan pembaca layar karena akan membuat struktur konten lebih jelas dan memungkinkan mereka untuk lebih mudah memindai. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola belajar pengguna dan menyesuaikan konten kursus sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika seorang pengguna berjuang dengan konsep tertentu, platform dapat secara otomatis menyesuaikan materi kursus untuk memberikan lebih banyak latihan dan penjelasan pada konsep tersebut. 2. Rekomendasi kursus. Dengan menggunakan teknik analisis data dan machine learning, platform dapat merekomendasikan kursus yang paling relevan dan menarik bagi pengguna berdasarkan minat, tujuan karir, dan riwayat belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran interaktif. AI dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Misalnya, chatbots dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna secara real time, memberikan umpan balik instan, dan bahkan bertindak sebagai tutor virtual. Yang keempat, analisis performa. Teknologi AI dan analisis data dapat digunakan untuk melacak dan menganalisis performa belajar pengguna. Ini dapat membantu pengguna memahami area mana yang mereka kuasai dan di mana mereka perlu memperbaiki. Yang kelima, deteksi penipuan. AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan dalam tes online, seperti menyalin jawaban atau menggunakan bantuan yang tidak sah. Fitur-fitur interaktif pada platform pendidikan online. 1. Kuis dan tes interaktif. Kuis dan tes dapat membantu pengguna memahami materi yang telah mereka pelajari. Fitur ini juga dapat memberikan umpan balik instan kepada pengguna tentang pemahaman mereka terhadap materi. 2. Forum diskusi. Forum diskusi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesama pengguna dan maksudnya sesama pengguna dan instruktur. Mereka dapat bertanya, berbagi ide, atau membahas materi kursus. Ketiga, video interaktif. Video interaktif dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang rumit. Pengguna dapat berinteraksi dengan video, seperti memilih jawaban atau menyelesaikan tugas dalam video. 4. Simulasi dan permainan edukatif. Simulasi dan permainan edukatif dapat membantu pengguna memahami konsep dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. 5. Pelacakan kemajuan belajar. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak kemajuan belajar mereka. Mereka dapat melihat sejauh mana mereka telah menyelesaikan kursus dan apa yang masih perlu mereka pelajari. 6. Sistem penghargaan. Sistem penghargaan seperti lencana atau poin dapat digunakan untuk memotivasi pengguna untuk terus belajar dan menyelesaikan kursus. 7. Kalender belajar. Kalender belajar dapat membantu pengguna merencanakan waktu belajar mereka dan mengingatkan mereka tentang tenggat waktu atau tugas yang harus diselesaikan. Fitur
personalisasi. Fitur personalisasi seperti rekomendasi kursus berdasarkan minat pengguna dapat membantu pengguna menemukan kursus yang paling relevan dan menarik bagi mereka. Selanjutnya, bagaimana strategi menetapkan harga yang sesuai. Yang pertama adalah biaya produksi. Harga produksi mencakup semua biaya yang terkait dengan pembuatan kursus online, seperti pembuatan konten, produksi video, hosting situs web, dan alat perangkat lunak. Kita perlu memperhitungkan biaya-biaya ini saat menentukan harga kursus kita untuk memastikan bahwa kita mendapat untung. Yang kedua, audience target. Audience target kita memainkan peran penting dalam menentukan harga kursus online kita. Jika audience target kita terdiri dari mereka yang berpenghasilan tinggi, kita mungkin dapat membebankan biaya yang lebih tinggi. Di sisi lain, jika audiens target kita terdiri dari pelajar atau individu dengan pendapatan terbatas, kita mungkin perlu memberi harga kursus kita lebih terjangkau. Strategi penetapan harga. 1. Biaya tetap. Ini adalah harga tetap untuk kursus kita, terlepas dari berapa banyak siswa yang mendaftar. Harga berjenjang. Dengan strategi ini kita menawarkan tingkatan harga yang berbeda untuk berbagai tingkat akses ke kursus kita. Model berlangganan. Strategi penetapan harga ini melibatkan membebankan biaya berulang kepada siswa untuk mengakses konten kursus kita. Analisis pesaing. Melakukan analisis pesaing dapat membantu menentukan bagaimana kursus kita dibandingkan dengan kursus lain di industri kita. Ini akan membantu kita mengidentifikasi nilai unik kursus kita dan bagaimana kita dapat menetapkan harga secara kompetitif. Yang terakhir, optimalkan strategi penetapan harga. Kita juga dapat menggunakan teknik untuk mengoptimalkan strategi penetapan harga kita, seperti memberikan diskon dan promosi, atau membuat model penetapan harga yang cocok untuk kita dan siswa kita. Bagaimana memastikan keamanan pengguna platform pendidikan online? Yang pertama, enkripsi data. Gunakan teknologi enkripsi seperti Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS untuk melindungi data pengguna saat transmisi. Selain itu, pertimbangkan untuk mengenkripsi data yang disimpan di server. Yang kedua, autentikasi dan otorisasi yang kuat. Pastikan sistem autentikasi pengguna aman dan kuat. Gunakan metode seperti autentikasi 2 faktor atau multifaktor. Selain itu, pastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses ke data yang mereka butuhkan. Ketiga, pembaruan dan pemeliharaan sistem. Sistem dan perangkat lunak harus diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Ini termasuk sistem operasi, server web, database, dan lainnya. Keempat, pengujian keamanan. Lakukan pengujian keamanan secara berkala untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Ini bisa dilakukan dengan bantuan tim keamanan internal atau vendor keamanan eksternal. Kelima, pelatihan kesadaran keamanan. Latih karyawan dan pengguna untuk tahu tentang pentingnya keamanan data dan cara-cara untuk melindungi data mereka. 6. Manajemen akses. Batasi akses ke data pengguna hanya untuk karyawan yang membutuhkannya untuk menjalankan tugas mereka. Gunakan prinsip hak istimewa minimal dalam manajemen akses. 7. Backup dan pemulihan. Buat backup data secara berkala dan pastikan ada rencana pemulihan bencana yang efektif. 8. Buat kebijakan privasi yang jelas dan transparan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa data pengguna dikumpulkan dan digunakan. Bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan? Tingkat penyelesaian kursus adalah salah satu tingkat yang harus dilihat dalam mengukur keberhasilan perusahaan.
Ini adalah persentase pengguna yang menyelesaikan kursus dibandingkan dengan mereka yang mendaftar. Tingkat penyelesaian yang tinggi menunjukkan bahwa kursus tersebut menarik dan berharga bagi pengguna. Tingkat retensi pengguna. Metrik ini mengukur seberapa sering pengguna kembali ke platform setelah mendaftar untuk kursus. Retensi yang tinggi menunjukkan bahwa pengguna merasa mendapatkan nilai dari platform. Feedback pengguna. Survei kepuasan pengguna dan ulasan kursus dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang disukai dan tidak disukai pengguna tentang platform dan kursus yang ditawarkan. Keempat, pencapaian tujuan belajar. Perusahaan dapat melakukan penilaian sebelum dan sesudah kursus untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengguna. Kelima, penggunaan fitur platform. Analisis penggunaan fitur seperti forum diskusi, alat bantu belajar, dan lainnya dapat membantu perusahaan memahami serta baik fitur-fitur tersebut mendukung pengalaman belajar mereka. Yang keenam, pertumbuhan pengguna. Jumlah pengguna baru dan total pengguna aktif adalah indikator penting dari seberapa baik platform tersebut diterima di pasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.